belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 1 bilangan berpangkat. Kita akan belajar Ayo Berlatih di halaman 10 sampai dengan 11 anak-anak. Ibu membahas lengkap dari soal nomor 1 sampai dengan 9. Baik, Ibu langsung membahas. Materi Ayo Berlatih anak-anak. Baik, Ibu mulai membahas dari soal nomor 1. Tulislah dalam bentuk bilangan berpangkat. Ibu mulai dari soal A 0,5 kali 0,5 kali 0,5 kali 0,5. Ini bilangan 0,5 dikalikan berulang sebanyak 4 kali, berarti bentuk bilangan berpangkatnya adalah 0,5 pangkat 4. Lanjut ke soal B. Negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6. Bilangan negatif 6 dikalikan berulang sebanyak 5 kali, maka ini bentuk bilangan berpangkatnya harus dalam kurung anak-anak. Ini negatif 6 atau minus 6 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Karena dikalikan berulang 5 kali berarti pangkat 5. Ke soal C. Sekarang kita cermati 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali A kali A kali A. Di sini 5-nya dikalikan berulang sebanyak 4 kali, berarti ini bentuk bilangan berpangkatnya 5 pangkat 4. Selanjutnya di sini ada variabel A dikalikan berulang sebanyak 3 kali, berarti bentuk berpangkatnya ini A pangkat 3. 5 pangkat 4 A pangkat 3. Lanjut ke soal D. Minus 3B kali minus 3B kali minus 3B kali minus 3B, atau disebut negatif 3B bisa anak-anak. Negatif 3B dikalikan berulang sebanyak 4 kali, maka bentuk bilangan berpangkatnya dalam kurung anak-anak ini minus 3B. Ini pangkatnya 4. Lanjut ke soal E. Dalam kurung 2 kali 2 dikali dalam kurung 2 kali 2 dikali dalam kurung 2 kali 2. Ini ada kurung ada kali. Ini Bu selesaikan kurungnya dulu, berarti ini 2 kali 2 ini 4. 4 kali 4 kali 4. Ini sama dengan ini di sini ini 2 kali 2 ini 4. 2 kali 2 4. 2 kali 2 ini juga 4. Berarti 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 3. Untuk lebih lanjut, bilangan dalam kurung 2 kali 2 seperti ini anak-anak, bisa juga dalam bentuk 2 kali 2 itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini. Selanjutnya karena dikalikan berulang 3 kali, dipangkatkan lagi 3. Ini dibahas di materi selanjutnya anak-anak. Jadi untuk soal E ini cukup 4 pangkat 3. Soal nomor 2 anak-anak, nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam perkalian berulang. Ibu mulai dari soal A dalam kurung 3A pangkat 3. Ini bentuk perkalian berulangnya, berarti 3A dikali dengan 3A dikalikan berulang sebanyak 3 kali anak-anak, dikali 3A. Lanjut ke soal B. Dalam kurung minus 6Y dipangkatkan 4 pangkat 4, berarti ini dalam kurung anak-anak ini minus 6Y ini dikali dengan ini minus 6Y dikali dengan minus 6Y ini dikali dengan minus 6Y. Minus 6Y dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Lanjut ke soal C anak-anak. Dalam kurung 1,5A pangkat 3. Ini sama dengan ini bentuk perkalian berulangnya, berarti 1,5A ini dikali dengan 1,5A dikali dengan 1,5A dikalikan berulang sebanyak 3 kali anak-anak. Lanjut ke soal D. Dalam kurung X, Y, Z pangkat 3. Ini sama dengan X, Y, Z
ini dikali dengan X, Y, Z dikali dengan X, Y, Z. X, Y, Z dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Soal nomor 3 anak-anak, tentukan hasil dari bilangan berpangkat berikut. Ibu mulai dari soal A dalam kurung minus 3 pangkat 6. Ini sebelum menentukan hasilnya kita kalikan berulang terlebih dahulu anak-anak. Berarti ini minus 3 nih dikali dengan minus 3 dikali dengan minus 3 dikali dengan minus 3 dikali dengan minus 3 nih dikali dengan minus 3. Ini sama dengan, kita cermati, ini tandanya dulu anak-anak, ini minus kali minus plus, plus kali minus minus, minus kali plus, minus kali minus plus, plus kali minus minus, minus kali plus, hasilnya plus atau positif. Kita cermati, kalau ini eksponennya genap, ini kalau eksponennya genap, negatif dalam kurung ini nanti hasilnya plus anak-anak kalau eksponennya genap, yaitu 6. Maka hasilnya plus. Sekarang 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 81, kali 3 kali 3 kali 3, ini hasilnya 729 anak-anak, 729. Kita cermati, kalau dalam kurung di sini nih pangkatnya genap, hasilnya positif. Sekarang ke soal B, dalam kurung minus 5 pangkat 5 atau negatif 5 pangkat 5, berarti ini negatif 5 nih dikali negatif 5 nih dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali lagi negatif 5. Nih kita kalikan tandanya dulu, minus kali minus plus, plus kali minus minus, minus kali minus plus, plus kali minus minus atau negatif. Ini kita cermati, di sini eksponennya ganjil yaitu 5. Kalau ini dalam tandanya dalam kurung, di sini tandanya minus, kalau eksponennya ganjil hasilnya minus. Sekarang 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 25 kali 5 125 kali 5 625 kali 5 3125. Nih kita cermati. Ke soal C, 2 pangkat 3 Y pangkat 4 sama dengan, berarti ini 2 kali 2 kali 2 nih kali Y kali Y kali Y kali Y. Ini bentuk perkalian berulangnya. 2 kali 2 kali 2 8. Nih variabelnya tetap yaitu Y pangkatnya 4. Ini Y kali Y kali Y kali Y, Y pangkat 4 tetap. Lanjut ke soal D, dalam kurung 2/5 pangkat 3 sama dengan, berarti ini 2/5. Kita kalikan berulang sebanyak 3 kali, dikali 2/5 nih dikali dengan 2/5 sama dengan, nih pembilangnya kita kalikan dulu, 2 kali 2 kali 2 8, 5 kali 5 kali 5 125. Maka hasilnya adalah 8/125. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak, tentukan nilai X dari persamaan berikut. Ibu mulai dari soal A, 3 pangkat X sama dengan 81. Baik, ini Ibu bahas caranya anak-anak. 81 ini kita bagi 3 di sini sampai nanti hasilnya 1. 81 kita bagi 3, hasilnya 27. Ini Ibu dengan faktor garis anak-anak. 27 dibagi 3 lagi 9, 9 dibagi 3 3. Ini selanjutnya 3 dibagi 3 1, sudah habis. 81 ini bentuk perkalian berulang dari ini 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Ini sama dengan berarti 3 pangkat X. Ini sama dengan 81 itu sama dengan 3 dikali dengan 3 dikali dengan 3 dikali dengan 3. 3 pangkat X sama dengan 3 dikalikan berulang sebanyak 4 kali, berarti
3 pangkat 4. Jadi nilai X ini basisnya sama, yaitu 3. Eksponennya berarti X sama dengan 4. Sudah ketemu nilai X sama dengan 4. Lanjut ke soal B. 6 pangkat X sama dengan 1296. Sekarang kita bagi 6 dulu. 1000 di sini anak-anak, 1296 kita bagi dengan 6. Ini agar basisnya 6 nanti sama-sama. 1296 dibagi 6 itu 216 anak-anak. Ini 216 kita bagi 6, 36. 36 kita bagi 6 lagi. Nih 6. Selanjutnya 6 dibagi 6 1. Ini berarti 1296 itu sama dengan 6 kali 6 kali 6 kali 6. 6 pangkat X sama dengan ini 6 dikali dengan 6 dikali dengan 6 dikali dengan 6. Berarti 6 pangkat X di sini sama dengan 6 pangkat 4. Basisnya sama, yaitu 6. Berarti eksponennya di sini sama anak-anak. 6 pangkat X sama dengan 6 pangkat 4. Berarti nilai X sudah diketahui, yaitu sama dengan 4. Lanjut ke soal C anak-anak. X pangkat 5 sama dengan 3125. Perlu anak-anak ketahui bahwa kalau suatu bilangan berpangkat ini hasilnya satuannya ini adalah 5, maka dia adalah hasil perpangkatan dari bilangan 5 anak-anak. Sekarang kita koreksi di sini 3125. Ini kita bagi dengan 5. Ini kita bagi dengan 5. Ini hasilnya adalah 625. 625 kita bagi dengan 5. Hasilnya 125. 125 kita bagi dengan 5. Ini sama dengan 25. 25 kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 5. Nih, 5 dibagi 5 hasilnya 1. 3125. Ini Ibu tulis di sini. X pangkat 5 sama dengan ini 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ini 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kita cermati di sini X pangkat 5 sama dengan 5 pangkat 5. Di sini eksponennya sama, yaitu 5 anak-anak. Maka nilai X sama dengan 5, yang di bawah ini basisnya sama. Berarti diketahui nilai X sama dengan 5. Lanjut ke soal D. 4 pangkat X sama dengan 4096. Sekarang kita bagi 4096 di sini. 4096 kita bagi dengan 4. Ini karena basisnya 4 anak-anak. Ini 1024. Kita bagi 4 lagi. 256. Kita bagi 4 lagi. Ini 64. Ini kita bagi 4 lagi. Ini 64 dibagi 4 16. Ini kita bagi 4 lagi. 4. Kita bagi 4 lagi 1. Berarti 4 pangkat X sama dengan 4096. Kita jadikan perkalian berulang 4 ini. 1 2 3 4 5 6. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. 1 2 3 4 5 6. 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat 6. Basisnya sudah sama, yaitu 4. Berarti eksponennya juga sama. X sama dengan 6. Ayo berkomunikasi anak-anak. Soal kelima, coba diskusikan dengan temanmu. Tentukan bilangan mana yang lebih besar, 2022 pangkat 2023 atau 2023 pangkat 2022. Baik, kita bandingkan di sini. 2022 pangkat 2023 kita bandingkan dengan 2023 pangkat 2022.
kalau kita mau menghitung ini tentu kesulitan anak-anak karena bilangannya besar, maka kita membuat pola. Kita membuat pola di sebelah kanan sini. Sekarang kita bandingkan anak-anak. Ini berurutan 2022 dengan 2023, ini kita bilangan ini berurutan, maka kita membuat pola dari bilangan yang kecil anak-anak. 1 pangkat 2 ini 1 pangkat 2 kita bandingkan dengan 2 pangkat 1. Ini 1 dan 2 berurutan, angka 2 ini menjadi eksponen, angka 1 menjadi eksponen yang kanan. 1 pangkat 2 ini 1 kali 1 berarti 1, 2 pangkat 1 ini 2, lebih besar 2. Nih. Kita membuat pola yang kedua. Di sini 2 dan 3 sekarang 2 pangkat 3 dibandingkan dengan 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 itu 9. Lebih besar 9. Nih. Kita membuat pola yang ketiga sekarang. 3 dan 4 ini. 3 pangkat 4 kita bandingkan dengan 4 pangkat 3. 3 pangkat 4 itu 81 anak-anak. Sedangkan 4 pangkat 3 itu 64. Lebih besar 3 pangkat 4. Sekarang ini kita bandingkan 4 dan 5 anak-anak. 4 pangkat 5 ini kita bandingkan dengan 5 pangkat 4. Ini 4 pangkat 5 itu 1024. Sedangkan 5 pangkat 4 itu 625 anak-anak. Ini lebih besar yang 4 pangkat 5. Selanjutnya, sekarang kita membuat 5 pangkat 6. Ini 5 pangkat 6. 5 dan 6 dengan 6 pangkat 5. Ini Ibu kalikan dulu. Berarti kalau 5 pangkat 6 itu 25 kali 25 kali 25, 15.000. 15.625. Sedangkan 6 pangkat 5 itu 36 kali 36 kali 6, 7.776. Lebih besar yang 5 pangkat 6 di sini. Dari mempelajari pola yang sudah kita buat ini, bilangan kecil ini bisa kita buat polanya untuk 1 dan 2, 2 dan 3 ini tidak berlaku. Ini tidak berlaku, yang lebih besar yang sebelah kanan, tapi untuk bilangan mulai dari 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ini berlaku. Justru bilangan yang lebih kecil ini harus berurutan anak-anak. Bilangan yang lebih kecil dengan pangkat yang lebih besar itu yang lebih besar. Maka bisa kita simpulkan 2022 pangkat 2023 dibanding 2023 pangkat 2022, justru yang besar yang di sini, bilangannya lebih kecil, pangkatnya lebih besar. Ini bilangan yang lebih besar adalah bilangan yang lebih besar adalah 2022 pangkat 2023. Berpikir kritis anak-anak. Soal nomor 6, 2 temanmu punya pendapat, yaitu yang A, Dwi Lestari berpendapat bahwa dalam kurung 3A pangkat 4 nilainya sama dengan 3A pangkat 4. Bagaimana menurut pendapat kalian? Coba jelaskan alasan kalian. Baik, Ibu membantu untuk penyelesaiannya, memberi alternatif anak-anak. Kita hitung sekarang dalam kurung 3A pangkat 4 ini bentuk perkalian berulangnya ini berarti 3A dikali 3A dikali 3A dikali 3A. 3A dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Ini sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 81 A kali A kali A kali A pangkat 4. Hasilnya adalah 81 A pangkat 4. Selanjutnya 3A pangkat 4 tanpa tanda kurung. Ini artinya sama dengan kalau kita jadikan bentuk perkalian menjadi 3 dikali A-nya dipangkatkan 4 berarti A kali A kali A kali A. Sama dengan 3A dikalikan berulang 4 kali A pangkat 4, hasilnya 3A pangkat 4.
Pendapat Dwi Lestari salah karena setelah dihitung hasilnya berbeda. Pada dalam kurung 3A pangkat 4 semua yang ada dalam kurung dipangkatkan 4. Sedangkan pada 3A pangkat 4 yang dipangkatkan 4 hanya A saja. Yang B anak-anak, Christina berpendapat bahwa yang ke-1 minus dalam kurung 5 kali 5 kali 5 kali 5 senilai dengan minus 5 kali minus 5 kali minus 5 kali minus 5. Yang kedua minus dalam kurung 5 kali 5 kali 5 senilai dengan ini dalam kurung minus 5 kali dalam kurung minus 5 kali dalam kurung minus 5. Bagaimana menurut kalian? Coba jelaskan pendapat kalian. Baik, Ibu memberi alternatif penyelesaian untuk yang ke-1 minus 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ini artinya minus saja, ini artinya minus 1 di sini anak-anak. Ini 5 kali 5 kali 5 kali 5 625 minus 1 kali 625 hasilnya minus 625. Selanjutnya kalau yang di sini minus 5 kali minus 5 kali minus 5 kali minus 5, ini kita kalikan dulu tandanya. Minus kali minus plus, plus kali minus minus, minus kali minus plus, hasilnya positif. 5 kali 5 kali 5 kali 5 625. Kita cermati, untuk yang pertama hasilnya minus 625, yang kedua 625 positif. Pernyataan kedua, nih berarti ini nanti tidak senilai anak-anak. Yang kedua ini minus dalam kurung 5 kali 5 kali 5 5 kali 5 kali 5 125, ini dikali minus 1 hasilnya minus 125. Pernyataan selanjutnya minus 5 kali minus 5 kali minus 5. Tandanya dulu kita kalikan, minus kali minus plus, plus kali minus minus. 5 kali 5 kali 5 125, hasilnya sama. Ini bisa kita simpulkan pernyataan Christina yang nomor 1 ini salah karena setelah dihitung nilainya berbeda. Nilainya berbeda anak-anak, yaitu minus 625 dan 625. Pernyataan Christina yang nomor 2 ini benar karena setelah dihitung nilainya sama, yaitu minus 125. Sekarang Ibu memberi tambahan penjelasan. Ini untuk yang ke-1 ini anak-anak, Ibu memberi tambahan penjelasan. Ini minus 5 pangkat 4. Penulisan seperti ini anak-anak. Minus 5 pangkat 4. Itu penulisannya seperti yang di depan ini. Ini kita bandingkan dengan kalau yang di sini ini seperti ini. Minus 5 pangkat 4. Kita cermati. Ini pangkatnya ini genap. Ini genap pangkatnya. Pangkatnya genap. Ini. Kalau pangkatnya genap seperti ini tidak sama dengan anak-anak hasilnya. Ini tidak sama dengan. Kita cermati. Ini sudah Ibu beri penjelasan di yang ke-1. Kalau yang di sini nih, di sini minus 5 pangkat 3 di sini dibandingkan dengan dalam kurung minus 5 pangkat 3, ini hasilnya sama anak-anak. Kita cermati, di sini pangkatnya ganjil. Di sini pangkatnya ganjil. Ini. Kita harus cermat kalau di sini ini pangkatnya genap nanti tidak sama dengan. Kalau pangkatnya ganjil ini sama dengan. Sudah disimpulkan di kesimpulan di bawah. Ayo berpikir kritis anak-anak. Soal nomor 7. Apa yang dapat kalian simpulkan dari A pangkat N untuk soal A? Jika A bilangan negatif dan N bilangan genap, baik Ibu memberi alternatif penyelesaian. Untuk soal A, misalkan saja A-nya ini negatif 3, bilangan negatif, dan N sama dengan 4, ini bilangan genap. A pangkat N sama dengan dalam kurung minus 3 pangkat 4, sama dengan minus 3 kali minus 3 kali minus 3 kali minus 3. Tandanya kita kalikan dulu, minus kali minus plus, plus kali minus minus, minus kali minus plus. 3 kali 3 kali 3 kali 3, 81, hasilnya positif 81.
Bisa disimpulkan jika A bilangan negatif dan N bilangan genap, maka A pangkat N adalah bilangan bulat positif. 81 ini adalah bilangan bulat positif. Yang B, jika A bilangan negatif dan N bilangan ganjil. Baik, misalkan A bilangan negatifnya sama dengan negatif 4 dan N-nya ganjil sama dengan 3. A pangkat N sama dengan dalam kurung minus 4 pangkat 3 sama dengan minus 4 kali minus 4 kali minus 4 sama dengan minus kali minus plus, plus kali minus minus, atau negatif. 4 kali 4 kali 4 64, hasilnya negatif 64. Ini adalah bilangan bulat negatif. Bisa disimpulkan jika A bilangan negatif dan N bilangan ganjil, maka A pangkat N adalah bilangan bulat negatif. Soal nomor 8 anak-anak, apa yang dapat kalian simpulkan dari A pangkat B? Untuk soal A, jika A bilangan genap dan B bilangan genap, baik Ibu bahas, Ibu memberi alternatif penyelesaian. Misalkan A sama dengan 2 dan B sama dengan 4, ini genap, ini genap. A pangkat B sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. 16 itu adalah bilangan genap. Nih, bisa disimpulkan jika A bilangan genap dan B bilangan genap, maka A pangkat B adalah bilangan genap. Lanjut yang B, jika A bilangan genap dan B bilangan ganjil. Ini misalkan A sama dengan 4 dan B sama dengan 3. A pangkat B sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. 64 ini adalah bilangan genap. Bisa disimpulkan jika A bilangan genap dan B bilangan ganjil, maka A pangkat B adalah bilangan genap. Karena bilangan genap kalau dikalikan dengan bilangan genap hasilnya tetap anak-anak bilangan genap. Soal yang C anak-anak, jika A bilangan ganjil dan B bilangan genap, baik, misalkan A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. A pangkat B sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Bisa disimpulkan jika A bilangan ganjil dan B bilangan genap, maka A pangkat B adalah bilangan ganjil. 81 ini adalah bilangan ganjil anak-anak. Lanjut yang D, misalkan ini tadi yang D soalnya jika A bilangan ganjil dan B bilangan ganjil. Misalkan A sama dengan 5 dan B sama dengan 3. A pangkat B sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Bisa disimpulkan jika A bilangan ganjil dan B bilangan ganjil, maka A pangkat B adalah bilangan ganjil. 125 ini adalah bilangan ganjil anak-anak. Soal nomor 9, tim peneliti dari salah satu universitas terkemuka di Indonesia sedang melakukan penelitian wabah yang melanda di dua desa X dan desa Y. Ternyata tim peneliti menemukan dua virus yang berbeda sebagai penyebab dari wabah tersebut. Setelah diteliti di laboratorium, diperoleh fakta bahwa virus di desa X dapat membelah menjadi 2 virus setiap 1 menit, sementara virus di desa Y dapat membelah menjadi 3 bagian setiap 2 menit. Untuk soal A, tentukan banyak virus yang ada di desa X dan di desa Y yang ada setelah 10 menit dan nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Untuk yang B, setelah sehari, apakah banyak virus di desa Y melebihi dari banyak virus di desa X? Jelaskan jawabanmu. Baik, Ibu mulai membahas dari soal yang A. Kita menghitung dulu banyak virus di desa X setelah 10 menit anak-anak. Ini Ibu jelaskan dulu. Ini menit ke. Ini Ibu jelaskan pembelahannya. Terus ini pembelahan ke. Selanjutnya ini banyak virus.
banyak virusnya. Nih, kita cermati. Pada menit ke 0, ini awalnya, banyak virusnya ada 1. Ini pada menit ke 1 tadi, pada menit ke 1 ini terjadi pembelahan ke 1 anak-anak. Ini virus yang awalnya 1 ini menjadi 2 seperti ini. Pada menit kedua ini terjadi pembelahan kedua, virus yang 1 ini yang atas menjadi 1, yang di sini juga membelah menjadi 1. Pada menit ketiga terjadi pembelahan ketiga, virusnya tadi ini anak-anak membelah lagi di sini. Ini membelah lagi 1 di sini juga 1 ini dan seterusnya. Ini Ibu memberi contoh saja agar anak-anak lebih mudah memahami. Banyak virus awalnya di sini ada 1. Ini kedua ada 2. Selanjutnya 4. Selanjutnya di sini ada 8 anak-anak. Nih, kalau kita lihat polanya ini 2, awalnya ini 2. Ini sama dengan 2 pangkat 1 pembelahan ke 1. Kalau 1 ini sama dengan 2 pangkat 0. Ini pembelahan ke 0 atau menit ke 0 ini masih pembelahan ke 0. Selanjutnya 4 ini sama dengan 2 pangkat 2 pembelahan kedua. 8 sama dengan 2 pangkat 3 di sini. Kalau menit ke 10 sudah terjadi pembelahan ke 10 karena setiap menit ini membelahnya, maka bisa dipolakan bahwa ini untuk berapa banyak virusnya, berarti ini langsung 2 pangkat 10 di sini. 2 pangkat 10 anak-anak langsung bisa disimpulkan. Kalau misalkan di sini nih sudah pembelahan ke N, ini banyak virusnya adalah 2 pangkat N langsung anak-anak. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan banyak virus di desa X setelah 10 menit adalah 2 pangkat 10 virus. Tadi mintanya dalam bentuk perpangkatan. Ini kalau Ibu gambarkan seperti ini. Sekarang kalau kita menggunakan rumus, ini misalkan ini Ibu sebut dengan A. A-nya ini adalah ini banyak virus sekali membelah, ini banyak virus sekali membelah. Ini banyak virus sekali membelah. Selanjutnya N ini banyak pembelahan. Banyak pembelahan. Maksudnya banyak pembelahan itu berapa kali pembelahan ini. Maka bisa disimpulkan ini tadi A-nya A, banyak virus sekali membelah itu 2, berarti A-nya 2. N, banyak pembelahannya berapa kali? Tadi ada 10 menit. Waktunya 10 menit dibagi dengan setiap kali membelah itu 1 menit. Ini sama dengan menit dengan menit tinggal 10 kali. Banyak pembelahannya ini 10 kali, berarti banyak virus setelah 10 menit A pangkat N sama dengan A-nya 2, N-nya 10. Langsung bisa kita menggunakan rumus seperti ini, bisa anak-anak, atau kita gambarkan seperti ini. Jadi sudah jelas banyaknya virus di desa X setelah 10 menit adalah 2 pangkat 10 virus. Lanjut kita menghitung banyak virus di desa Y setelah 10 menit anak-anak. Baik Ibu jelaskan, ini menit ke, selanjutnya pembelahan ke, selanjutnya banyak virus. Banyak virus. Pada menit ke 0, di sini pembelahannya juga masih 0, banyak virusnya 1. Pada menit kedua, di sini karena ini anak-anak setiap 2 menit, maka ini menit kedua terjadi pembelahan ke 1 yang awalnya 1 virus ini menjadi 3 virus anak-anak. Ini. Selanjutnya 2 menit lagi berarti menit keempat terjadi pembelahan kedua. Ini yang awalnya di sini 1 ini menjadi 1 menjadi 3. Di sini juga 1 menjadi 3. Di sini juga 1 menjadi 3.
Ini dan seterusnya. Ini nanti menit ke 10 terjadi. Ini tadi kalau Ibu tulis 6, di sini 8. Ini pembelahan ketiga, pembelahan keempat, pembelahan kelima, menit ke 10. Kita cermati, di sini banyak virusnya, di sini 1, di sini 3, di sini 9. Ini 3, ini sama dengan 3 pangkat 1. Kalau 1 ini 3 pangkat 0. Kalau 9 ini 3 pangkat 2. Dan seterusnya kita cermati. 3 pangkat 0 itu pembelahan ke 0, 3 pangkat 1, 1 ini pembelahan ke 1, 3 pangkat 2 ini pembelahan kedua. Kalau di sini 10 menit, pada waktu 10 menit terjadi pembelahan kelima, maka banyak virusnya adalah 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 anak-anak. Jadi banyak virus di desa Y setelah 10 menit adalah 3 pangkat 5 virus. Ini kalau dengan penggambaran seperti ini. Kalau dengan rumus anak-anak, misalkan tadi A adalah banyak virus sekali membelah. Ini banyak virus sekali membelah. Ini dan N-nya banyak pembelahan. Berapa kali pembelahan? Ini banyak pembelahan. Ini banyak pembelahan, berarti A-nya ini awalnya sini 1 virus menjadi 3 bagian, jadi 3 virus, berarti A sama dengan 3, A-nya sama dengan 3. Selanjutnya N-nya di sini banyak pembelahannya, tadi waktunya 10 menit. 10 menit. Ini sekali membelah ini perlu waktu 2 menit. Nih. Maka banyak pembelahannya adalah 5 kali. Ini jadi banyak virus setelah 10 menit A pangkat N sama dengan 3 pangkat 5. Boleh anak-anak menggunakan cara yang cepat di sini atau digambarkan seperti yang Ibu sebelah kanan. Jadi sudah bisa disimpulkan kalau tadi 2 pangkat 10, kalau ini 3 pangkat 5 anak-anak di desa Y-nya. Ke soal B, setelah sehari, apakah banyak virus di desa Y melebihi dari banyak virus di desa X? Jelaskan jawabanmu. Di sini banyak virus di desa X setelah 10 menit adalah 2 pangkat 10 anak-anak. Kalau kita hitung ini 1024 virus ini dalam waktu 10 menit. Sedangkan banyak virus di desa Y setelah 10 menit adalah 3 pangkat 5 sama dengan 243 virus. Ini saja sudah jelas anak-anak. Ini kalau lebih banyak di desa X, tidak akan mungkin yang Y di sini lebih banyak, karena bisa disimpulkan di sini 2 pangkat 10 ini lebih besar dari 3 pangkat 5. Tapi kalau kita menghitung setelah 1 hari juga bisa anak-anak. Ini banyak virus di desa X setelah 1 hari, berarti A-nya tadi, awalnya tadi adalah 2. Ini awalnya 2, ini pembelahannya sekali membelah itu 2. N-nya sama dengan 1 hari, karena yang diminta 1 hari. Per 1 menit, berapa kali membelah anak-anak? 1 hari ini 24 jam. Kalau jam dijadikan menit, ini kali 60 menit. Ini per 1 menit. Ini per 1 menit, berarti nih menit dibagi menit, tinggal 24 dikali 60 sama dengan 1440 kali. Jadi A pangkat N, ini A pangkat N sama dengan ini 2 pangkat 1440 virus anak-anak setelah 1 hari ini. Banyaknya ini A pangkat N, atau Ibu tulis di sini 2 pangkat 1440 virus. Ini kalau 1 hari untuk yang di desa X. Sekarang banyak virus di desa Y setelah 1 hari. Berarti di sini A-nya tadi sama dengan 3, sekali membelah itu 3. Sekarang N-nya 1 hari dibagi sekali membelah 2 menit anak-anak tadi, 2 menit sama dengan 24 jam 1 hari dikali 60 jadi menit.
ini per 2 menit sekali membelah. Ini sama dengan, ini kita sederhanakan, di sini 2, di sini 30, ini sama dengan 720 kali anak-anak. Sekali membelah ini pembelahannya sebanyak 720 kali. A pangkat N sama dengan berarti 3 pangkat 720. 2 pangkat 1440 ini lebih besar dari 3 pangkat 720 anak-anak, karena di sini saja sudah berbeda. Ini. Jadi bisa disimpulkan setelah sehari apakah banyak virus di desa Y melebihi dari banyak virus di desa X? Ini jawabannya tidak. Setelah sehari banyak virus di desa Y tidak bisa melebihi banyak virus di desa X, karena ini 2 pangkat 10 ini lebih besar dari atau lebih banyak dari 3 pangkat 5. Ini sudah dibuktikan. Kalau sehari yang X ini 2 pangkat 1440, kalau yang di sini 3 pangkat 720, nilainya besar yang ini anak-anak. Ini tadi 3 pangkat 5. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.